Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Alma-Ata, Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pembuatan video praktikum kimia dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum percobaan 4 yang berjudul kesetimbangan asam dan basa dalam air. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan keseimbangan asam atau pH. Alat dan bahan yang akan kita gunakan. Bahan yang akan kita gunakan di sini adalah basa NaOH. Dan asam yang akan kita gunakan adalah asam HCl. Kemudian berikut alat-alat yang akan kita gunakan. Sebelum memulai praktikum, kita harus menyiapkan suatu tabel untuk memasukkan nilai pH yang sudah kita dapatkan. Kemudian dari nilai pH ini kita akan menghitung nilai H+-nya dan nilai Ka-nya. Cara kerja dalam praktikum P4 ini adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mengisi buret dengan larutan NaOH atau basa. Untuk memudahkan penuangan NaOH, tuangkan terlebih dahulu NaOH ke dalam gelas beker. Pada saat akan menuangkan larutan basa NaOH, pastikan buret dalam keadaan terkunci atau tertutup agar larutan tersebut tidak keluar. Kemudian, untuk menuangkan suatu larutan, kita menggunakan corong. Larutan basa NaOH tadi dituangkan dengan jumlah yang akan digunakan, yaitu 50 ml. Tuangkan sampai dengan tanda batas. Langkah selanjutnya adalah kita menuangkan larutan HCl ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Selanjutnya, larutan HCl yang sudah diukur sebanyak 25 ml dituangkan ke dalam Erlenmeyer untuk proses titrasi. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses titrasi. Pada proses titrasi, larutan yang terdapat di dalam buret itu disebut sebagai larutan titran. Kemudian, larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer disebut sebagai titran. Saat proses titrasi, posisi tangan dari praktikan seperti berikut. Kemudian, pada proses titrasi akan dihentikan sesuai dengan volume dari titran yang akan kita gunakan. Volume titran yang akan kita gunakan di sini adalah 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 23,0 ml, 23,5 ml, 24 ml, 24,5 ml, dan 24,6 ml. Saat proses titrasi, tabel yang harus kita siapkan adalah tabel sebagai berikut. Volume dari titran NaOH dalam mili, kemudian pH, nilai H+, dan yang terakhir adalah nilai perhitungan Ka. Titrasi untuk volume yang pertama adalah 1 mili. Setelah itu, larutannya sudah dititrasi,
Pindahkan ke dalam gelas beker. Kemudian ukur pH larutannya menggunakan pH meter. Sediakan pH meter untuk mengukur pH dari suatu larutan yang sudah dititrasi. Cara menggunakannya sebagai berikut. Pastikan balon yang terdapat di dalam pH meter terendam dengan sempurna. Kemudian, tekan tombol pada pH meter. Perhatikan dan tunggu dengan teliti jumlah pH pada pH meter. Untuk volume NaOH 1 mili ditemukan nilai pH meter senilai 0,4. Kemudian lakukan pencatatan dalam tabel. Pengembangan asam atau Ka pada praktikum kali ini kita membandingkan dua macam asam. Yang pertama yaitu asam asetat CH3COOH yang menurut golongan asamnya dia termasuk ke dalam asam lemas. Kemudian sebagai asam pembandingnya kita menggunakan HCl. Menurut golongan asamnya dia termasuk ke dalam asam kuat dengan hasil sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titrasi larutan yang berada di dalam uret disebut sebagai titran. Kemudian titran. Gunakan corok. Langkah selanjutnya yakni proses titrasi.